Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan padaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyaut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita mendengar kisah hidup Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Memang terjadi satu perselisihan konflik antara orang-orang Yahudi, para pemimpin orang-orang Yahudi, para imam-imam dengan Yesus. Rupa-rupanya juga para murid tahu, termasuk Yudas Iskariot ini, masalah-masalahnya. Tapi sikapnya, bagaimana dia akhirnya juga mengkhianati Yesus dengan menjual. "Berapa yang bisa aku dapat kalau aku menyerahkan dia?" Demikian katanya kepada para imam. Dan diberikanlah uang 30 perak padanya. Itulah akhirnya juga dia di antara murid-murid sendiri, di antara mereka yang dikumpulkan oleh Yesus untuk menjadi pewarta kerajaan Allah, untuk menjadi sahabat-sahabatnya yang dekat, ternyata juga mengkhianatinya dengan menjual 30 perak
kepada para imam. Dan saat-saat itu dikatakan juga mencari kesempatan, mencari kapan bisa terjadi, kapan bisa ada kesempatan untuk menyerahkan Yesus kepada para imam itu yang memang ingin menghukum mati Yesus karena berbagai-bagai masalah konflik yang terjadi antara para pemimpin agama itu dengan Yesus sendiri. Dan saatnya juga tiba. Kecintaan akan uang rupa-rupanya menggoda Yudas Iskariot. Tamak, sifat tamak, terus ingin memperoleh sesuatu keuntungan, mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang. Rupa-rupa menjadi sikap Yudas Iskariot ini yang akhirnya menjatuhkan ataupun mengkhianati Yesus karenanya. Oleh Yesus dikatakan sebaiknya tidak dilahirkan. Karena pengkhianatan itu, Ibu Bapak, saudara-saudari semua, marilah kita sejenak hening merenungkan sikap kita ataupun hati kita terhadap yang namanya uang ataupun harta benda, supaya kita memperoleh kebijaksanaan dalam menggunakan, memakai ataupun juga menggunakan uang harta ini. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.